Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam bajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan nama saya Jen Johnson Prasetya. Saya merupakan salah satu siswi SMPK Santo Yusuf Sumeneb yang saat ini duduk di kelas 7. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan menceritakan satu dongeng yang berjudul Ken Arok. Cerita ini saya ambil dari channel YouTube yang bernama Animasi Cerita Indonesia ACL. Selamat menyaksikan. Di suatu wilayah Singosari terdapat seorang perampok yang amat disegani oleh para bangsawan. Namanya adalah Ken Arok. "Itu Ken Arok!" teriak salah satu bangsawan. Namun berbeda dengan para rakyat kecil yang justru menyambutnya dengan bahagia. "Ken Arok telah datang! Ken Arok telah datang!" sambut rakyat dengan gembira. Sebab selama ini ia merampok bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat-rakyat kecil. Dan ia juga membenci dua hal, yaitu penderitaan rakyat dan juga pemimpin Singosari pada saat itu, yaitu Aku Tunggul Abatu. Sebab selama ini aku sering sekali menarik pajak yang sangat tinggi dari rakyat, sehingga membuat rakyat hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Pada suatu hari, di saat Ken Arok sedang berjalan-jalan, ia melihat kebo ijo yang nampak sangat mencurigakan. Di situ Ken Arok merasa sangat penasaran, dan akhirnya ia pun mengikuti kebo ijo menuju ke istana Singosari. Di sana ia menguping pembicaraan dari kebo ijo dan juga Aku Tunggul Abatu. "Ini tuan, seperti yang telah Anda perintahkan." Ternyata selama ini aku berencana memberontak kepada kerajaan Kediri. Mendengar itu pun, Ken Arok tentu merasa sangat kesal. Pantas saja selama ini rakyat dipaksa membayar pajak yang sangat tinggi. Dan dikarenakan kemarahannya itu, ia pun menendang sebuah batu kecil di hadapannya. Dan ternyata batu itu mengenai seorang pria di depannya. Pria itu merasa sangat kesakitan, dan Ken Arok pun menolong pria itu dan meminta maaf kepadanya. Dan ternyata pria itu adalah Empu Gawe. Empu Gawe sendiri itu adalah salah satu brahmana yang paling dihormati dari tanah India. Dan setelah kejadian itu pun, Empu Gawe tidak memarahi Ken Arok, melainkan ia menasihati Ken Arok. "Ken Arok, kendalikan amarahmu dan jauhilah seluruh sifat burukmu. Apa kau mengerti?" Ken Arok pun berkata, "Terima kasih Empu atas nasihat Empu, akan selalu saya ingat." Dan ada satu ramalan besar yang diucapkan oleh Empu Gawe kepada Ken Arok. "Dan aku dapat melihat masa depan besar dalam dirimu. Engkau akan menjadi raja menggantikan Aku Tunggul Abatu. Tetapi sebelum itu, engkau harus mengabdi kepada aku." Dan setelah itu pun Ken Arok menyetujui perintah
dan berkata, "Tuan, aku bersedia Anda mengangkat saya menjadi pengawal pribadi Anda, Tuan." Mendengar permintaan dari Ken Arok, aku pun merasa sangat bahagia. Tetapi ada satu syarat yang diberikan oleh aku kepada Ken Arok, yaitu ia harus mengambil senjata sakti milik Empu Gandri. Dan setelah beberapa hari kemudian, Ken Arok membawa kembali senjata sakti milik Empu Gandri dan membawakannya kepada aku, Tunggul Ametung. Dan dikarenakan kebahagiaannya itu, aku pun mengangkat Ken Arok untuk menjadi pengawal pribadinya. Tetapi ternyata di balik itu semua, Kebo Ijo menyimpan rasa iri hati di dalam dirinya. Kebo Ijo merasa bahwa Ken Arok tidak pantas berada di kerajaan ini dikarenakan ia dapat membahayakan kerajaan. Tetapi pada suatu malam, di saat Ken Arok sedang berjaga di luar istana, ada suara teriakan. Ternyata teriakan itu adalah suara pengawal yang berlari ke arah luar, dan pengawal itu pun berkata kepada Ken Arok, "Ken Arok, tolong, di dalam, Raja sedang terluka." Mendengar berita itu pun, Ken Arok segera berlari ke ruangan raja. Di sana ia melihat raja sedang terluka, dan ia pun melihat pula bahwa ada bayangan hitam yang sedang melarikan diri. Melihat bayangan hitam itu pun, Ken Arok berteriak, "Hei, diam kau!" Dan ia pun mengejar bayangan hitam itu. "Hei, jangan lari, berhenti!" Dan di saat Ken Arok berhasil menangkap bayangan itu, ternyata itu adalah Kebo Ijo. Bagaimana bisa kau melakukan hal ini kepada rajamu sendiri? Ken Arok merasa sangat terkejut. Ternyata orang kepercayaan raja sendirilah yang melakukan hal keji itu terhadap aku. Dan Kebo Ijo yang merasa dirinya telah tertangkap, ia pun meminta maaf kepada Ken Arok. "Ken Arok, maafkan aku tidak sengaja, aku kilaf." Tetapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur dan waktu tak bisa diulang kembali. Saat kini bangku kepemimpinan dari kerajaan Singosari pun telah kosong, dan warga berdesakan menuju ke istana untuk mendesak Ken Arok menjadi raja untuk menggantikan aku, Tunggul Ametung. Dan akhirnya Ken Arok pun diangkat menjadi pemimpin dari kerajaan Singosari, dan ia menjadi raja yang adil bagi seluruh rakyatnya. Sekian dongeng dari saya, terima kasih.